Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah dimanapun kalian berada, dan selamat beraktivitas untuk kalian semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Kita bertemu kembali dengan saya, Pak Amar. Dalam kesempatan kali ini atau video kali ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 teknik komputer jaringan. Untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai ragam komunikasi data, yaitu materi pertama pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian semua. Mari kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang ragam komunikasi data. Nah, kita masuk ke materi pelajaran yaitu tentang ragam komunikasi data. Ada yang sudah pernah mendengar tentang istilah komunikasi data? Kalau belum, mari kita simak pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, sebelumnya kita harus mengetahui tentang definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data dalam bentuk 1 second dan 0 second di antara dua piranti dari satu titik ke titik yang lain melalui media komunikasi data seperti kabel telepon maupun tanpa kabel. Kemudian yang kedua, rangkaian komunikasi data terdiri dari semua komputer dan piranti yang diperlukan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita juga harus mengetahui apa itu telekomunikasi, yaitu pertukaran informasi melewati jarak tertentu dengan menggunakan peralatan elektronik untuk penghantaran, misalkan telepon, telegram, televisi. Berikut ini adalah contoh-contoh dari komunikasi data. Yang pertama, di situ kita bisa lihat ada komputer dengan mesin pencetak, yaitu yang kita sering dengar adalah printer. Jadi antara komputer dan printer itu bisa dikatakan sebagai komunikasi data. Kemudian ada juga melalui jaringan komputer. Jaringan komputer, masih ingatkah kalian dengan jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer yaitu kumpulan dari beberapa komputer yang terhubung antara satu dengan yang lain. Di situ kita bisa lihat ada komputer server, ada komputer klien, kemudian ada komputer-komputer yang lain. Kemudian di situ juga ada contoh komunikasi data melalui satelit. Di situ ada gambar gedung, kemudian antara gedung satu atau komputer satu dengan komputer lain itu terhubung ke satelit untuk berkomunikasi. Kemudian kita lanjut, yaitu tentang ciri-ciri penting komunikasi data. Yang pertama adalah penyerahan atau delivery, yaitu data harus diantar ke destinasi yang benar dan diterima oleh piranti atau pengguna yang benar pula. Jadi di sini ciri dari komunikasi yang pertama adalah adanya suatu penyerahan data. Kemudian yang berikutnya adalah harus akurati, yaitu sistem harus menyerahkan data dengan akurat. Data yang telah dirubah atau rusak dalam penghantaran, tidak diperbaiki, tidak dapat digunakan, harus jelas.
Di sini akurat adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, ciri penting komunikasi data adalah tepat waktu, timeliness-nya. Jadi di sini sistem harus menyerahkan data dalam waktu yang telah ditetapkan. Data yang diserahkan atau disampaikan melalui waktu yang sudah ditetapkan atau melebihi waktu yang telah ditetapkan dianggap data itu tidak berguna. Kemudian yang berikutnya adalah tentang metode komunikasi data. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk komunikasi data. Yang pertama adalah dengan metode simplex. Apa itu metode simplex? Yaitu komunikasi satu arah. Artinya, pengirim hanya bisa mengirim pesan ke penerima dan tidak dapat menerima pesan, dan penerima hanya dapat menerima pesan dari pengirim dan tidak dapat mengirim pesan. Contohnya adalah radio, televisi. Radio hanya bisa mengirimkan pesan kepada kita tidak bisa mengirim pesan ke radio. Begitupun juga televisi. Televisi hanya memberikan informasi kepada kita. Kemudian metode yang kedua yaitu half duplex. Apa itu half duplex? Yaitu komunikasi dua arah. Kalau yang simplex tadi satu arah, kalau yang half duplex adalah komunikasi yang dua arah. Artinya pengirim dan penerima masing-masing dapat mengirim dan menerima pesan, tetapi hanya secara bergantian. Jadi tidak bisa secara bersamaan. Di sini bisa dicontohkan adalah walkie-talkie atau yang kalian kenal dengan istilah HT, kemudian metode chatting, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu metode komunikasi data dengan full duplex. Nah, kita full duplex. Full duplex itu artinya antara simplex dan half duplex itu dijadikan satu. Jadi di sini full duplex yaitu komunikasi dua arah seperti half duplex, tetapi penerima dan pengirim dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan pula. Contohnya adalah telepon, video call, dan lain sebagainya. Sampai di sini sudah mengerti? Kita lanjutkan yaitu tentang klarifikasi komunikasi berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima. Ada beberapa hal tentang klarifikasi komunikasi berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima. Yang pertama adalah komunikasi audio, yaitu jenis komunikasi yang hanya memungkinkan pengirim dan penerima informasi dalam bentuk suara, yaitu contohnya radio, voicemail, dan lain-lain. Situ ada gambarnya, ada orang yang memegang radio, kemudian ada orang yang menelepon. Kemudian klarifikasi yang kedua yaitu komunikasi video. Kalau yang audio itu hanya bisa menerima dalam bentuk suara, kalau video itu apa? Nah, jenis komunikasi yang memungkinkan pengirim dan penerima informasi dalam bentuk gambar. Kalau yang audio bentuk suara, kalau yang video bisa berupa gambar. Contohnya big screen yang menampilkan iklan di kota-kota. Kemudian ada juga contohnya di situ ada CCTV, kemudian ada orang yang memonitor CCTV itu. Kemudian yang ketiga, klarifikasi yang ketiga adalah komunikasi audio video. Jadi penggabungan antara audio dan video, yaitu komunikasi yang memungkinkan pengirim dan penerima informasi dalam bentuk suara dan gambar sekaligus. Di sini dicontohkan adalah televisi, video call,
dan masih banyak yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah komunikasi data, yaitu komunikasi yang mana informasi yang dikirimkan dan diterima berupa data digital. Contohnya apa? Aplikasi internet work pada sebuah jaringan komputer. Jadi aplikasi yang ditanamkan pada sebuah komputer dan melalui jaringan komputer. Contohnya adalah kita bertransaksi di mesin ATM. Nah, itu adalah komunikasi data. Kemudian yang berikutnya adalah komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama adalah sumber atau source. Jadi komponen yang pertama yaitu adalah sumber atau source. Komponen yang pertama sumber atau source. Sumber ini merupakan alat atau perangkat yang dapat memunculkan data yang ingin dikirimkan. Contohnya apa? Ketika kamu ingin mengirim pesan teks, kamu butuh alat untuk membuat pesan teks tersebut. Alat ini bisa berupa komputer dan perangkat-perangkat inputnya seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah komponen yang kedua adalah pengirim atau transmitter. Transmitter merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari sumber sebelum dikirim melalui media pengiriman. Jadi dalam sistem digital, data itu berbentuk urutan bit dan satu kode biner, istilahnya kalau di jaringan. Untuk mengolah kode biner ini menjadi sebuah pesan teks yang dapat dipahami manusia, diperlukanlah alat yang disebut dengan transmitter. Contohnya seperti komputer, laptop, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang berikutnya apa? Dari komunikasi data, komponen yang ketiga yaitu media pengiriman atau transmission system. Selanjutnya ada media pengiriman. Media pengiriman merupakan jalur pengiriman yang menghubungkan sistem sumber source ke sistem tujuan atau destination. Jadi, media pengiriman ini berfungsi untuk mengirimkan data dari si pengirim pesan ke penerima pesan, agar data dapat ditransmisikan dalam media pengiriman. Data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk sinyal. Jadi yang dikirim adalah sebuah sinyal. Jalur media pengiriman terbagi menjadi dua, yaitu ada jalur tunggal dan jalur kompleks. Jika data yang dikirim dari sumber kepada penerima hanya melewati satu segmen jalur, maka disebut dengan jalur tunggal. Sementara jika data yang dikirim dari sumber ke penerima harus melewati beberapa rangkaian sistem, maka disebut sebagai jalur kompleks. Contoh dari media pengiriman berupa kabel atau wireless. Jadi media pengiriman tadi adalah jalur pengiriman yang menghubungkan sistem source ke sistem tujuan atau destination. Kemudian komponen yang berikutnya pada komunikasi data adalah penerima atau receiver. Tadi yang pertama ada pengirim, di sini ada penerima. Yaitu apa? Alat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari media pengiriman dan mengolahnya kembali menjadi sebuah data yang dapat diproses oleh tujuan atau destination. Contoh receiver diantara sama seperti pengirim, yaitu ada komputer, ada laptop, ada handphone, ada telepon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah harus ada tujuan atau destination. Komponen yang terakhir adalah tujuan atau destination.
berfungsi untuk mengolah data dari penerima atau receiver. Jadi di sini prosesnya itu sama seperti pada transmitter. Data yang masih berupa kode biner diolah menjadi pesan teks sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Kemudian ini adalah jalur komunikasi data. Yang pertama tadi adalah input informasi, yaitu apa? Pesan yang dikirim teks. Pesan yang dikirim itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah input data. Input data yaitu berupa digital bit stream. Kemudian yang ketiga, sinyal ditransmisikan. Melalui apa? Melalui media pengiriman. Berupa apa? Berupa sinyal analog. Kemudian sinyal diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh receiver. Berupa apa? Berupa sinyal analog juga. Kemudian yang kelima ada output data. Output data sudah berupa bit stream atau sudah diolah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan atau output informasi atau output informasi, yaitu apa? Pesan yang diterima, yaitu kalau tadi yang dikirim berupa teks, outputnya juga harus berupa teks. Kalau yang dikirim gambar, inputnya berupa informasi gambar, output informasinya harus juga berupa gambar. Jadi itu adalah jalur dari komunikasi data. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama adalah komunikasi data melalui infrastruktur terestrial. Apa itu? Terestrial komunikasi data yang merupakan pertukaran data yang menggunakan jaringan kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Jadi yang terestrial adalah menggunakan jaringan kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Komunikasi data jenis ini menjadi jenis komunikasi data yang membutuhkan banyak biaya pada saat infrastrukturnya. Jadi pada waktu akan membangun sebuah infrastruktur jaringannya dibutuhkan banyak dana atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan terestrial. Kemudian komunikasi yang kedua yaitu melalui satelit. Nah, komunikasi data melalui satelit merupakan pertukaran data yang menggunakan satelit sebagai media transmisi atau sebagai jalannya data, sehingga jangkauan data akan lebih luas dan tidak memakan biaya yang banyak karena biaya transfernya lebih murah karena satelit sudah terpasang. Nah, di situ ada contoh dari satelit. Kemudian kita masuk ke manfaat dari komunikasi data. Yang pertama, apa manfaat dari komunikasi data? Yang pertama adalah data sharing. Data sharing atau data bisa kita bagi atau data bisa kita informasikan ke yang lain. Kemudian manfaat komunikasi yang kedua adalah program sharing. Nah, program sharing di sini artinya komunikasi dapat mengirimkan aplikasi ke orang lain melalui media komunikasi data. Kemudian yang ketiga adalah device sharing. Device sharing itu artinya kita bisa membagi alat atau device. Contohnya kita bisa membagi print untuk sebuah jaringan. Jadi ada dua komputer, satu print. Nah, itu dua komputer itu bisa menggunakan satu print yang ada di situ menggunakan media komunikasi data. Kemudian yang keempat, manfaat komunikasi data adalah menghubungkan sistem yang berbeda.
Di sini sistemnya adalah sistem informasinya. Jadi di dunia luar sistem sangat kompleks. Jadi dengan komunikasi data, sistem-sistem tersebut dapat saling berkomunikasi. Nah, beberapa media dalam proses komunikasi data. Yang pertama adalah media kabel tembaga. Yang kedua, media wireless LAN atau WLAN istilahnya. Kemudian yang ketiga, media antena. Mari kita bahas satu persatu media tersebut. Yang pertama adalah media kabel tembaga, yaitu media yang cukup lama digunakan karena memang media inilah yang menjadi cikal bakal sistem komunikasi data dan komunikasi suara. Saat ini media ini memang masih digunakan, tapi hanya saja pemanfaatnya sudah agak sedikit berkurang. Hal ini dikarenakan upaya penemuan dan pengembangan media komunikasi data terus dipelajari, dan hasilnya terus banyak bermunculan media-media yang lain yang lebih baik dengan keuntungan yang lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang ditawarkan oleh media menggunakan kabel tembaga. Kemudian media yang kedua tadi adalah media wireless LAN atau WLAN, yaitu sebuah jaringan lokal atau LAN yang terbentuk dengan menggunakan media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel atau istilahnya nirkabel. Media wireless tidak kasat mata, menawarkan cukup banyak keuntungan bagi penggunanya. Apa saja itu keuntungannya? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas jaringan WLAN. Sangat mudah untuk diimplementasikan. Sangat rapi dalam fisiknya yang dapat meneruskan informasi tanpa seutas kabel pun. Sangat fleksibel karena bisa diimplementasikan hampir di semua lokasi dan kapan saja. Dan yang menggunakannya pun tidak terkait di satu tempat saja. Kemudian keuntungan yang kedua adalah cepat dan sederhana dalam implementasinya. Implementasi jaringan WLAN terbilang mudah dan sangat sederhana. Mudah karena Anda hanya perlu memiliki sebuah perangkat penerima pemancar untuk membangun sebuah jaringan wireless. Kemudian keuntungan yang ketiga, fleksibel media wireless LAN. Dapat menghubungkan Anda dengan jaringan pada tempat-tempat yang bisa diwujudkan oleh media kabel. Jadi, fleksibilitas media wireless ini benar-benar tinggi karena Anda bisa memasang dan menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Misalnya di taman, pesta taman, kemudian di ruangan meeting, darurat, dan masih banyak contoh yang lain yang bisa diimplementasikan. Kemudian yang keempat, keuntungan dapat mengurangi biaya investasi. Dengan wireless LAN sangat cocok bagi Anda yang ingin menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun sebuah jaringan komunikasi data. Kemudian yang terakhir adalah skalibilitas dengan menggunakan media wireless LAN. Artinya ekspansi jaringan dan konfigurasi ulang terhadap sebuah jaringan tidak akan rumit untuk dilakukan seperti halnya dengan jaringan kabel. Kemudian media yang terakhir yaitu adalah antena. Digunakan untuk mengkonversi sinyal high frequency atau RF dalam transmisinya sebagai gelombang di udara. Kemudian tipe antena akan menentukan pola radiasi gelombang seperti omnidireksional, bidireksional, atau unidireksional. Ada 3 jenis antena high frequency atau RF, yaitu yang pertama adalah omnidireksional, bidireksional, dan unidireksional.
omnidireksional sangat cocok untuk digunakan untuk cakupan area yang luas. Jadi di sini antena, untuk masalah antena nanti akan ada mata pelajaran yang lebih lanjut untuk membahas tentang ini. Sampai di sini materi yang kita sampaikan tentang ragam komunikasi data. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih waktu yang diberikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga ibadah kalian. Jangan lupa sholat 5 waktu, kemudian tetap semangat untuk selalu menambah ilmu, tetap semangat untuk selalu berkarya, tetap semangat dalam menghadapi segala ujian. Sampai di sini, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya di materi yang lain. Tetap jaga prokes dengan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kalian. Jangan lupa pesan ini, dan yang belum subscribe, tolong subscribe, komen. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.